40-an dia jadi mungkin masuknya generasi X kali ya, gitu ya. Masih memikirkan rumah milik gitu, ya. Tapi mungkin yang masuk generasi Z gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Jangan-jangan mereka nggak mikirin bahwa mereka harus memiliki rumah, membeli rumah. Tapi mereka juga mungkin rental pun nggak ada masalah gitu ya. Karena mereka mungkin akan berpindah-pindah gitu ya. Ya. Sesuai dengan gaya hidupnya gitu ya. Saya pernah waktu itu mungkin bukan nongkrong gitu ya, tapi mengamati bagaimana generasi Z itu bekerja dari kafe ke kafe gitu ya. Jadi itu mengerikan sekali, pace-nya cepat banget. Saya benar-benar, dan saya ngobrol sama mereka gitu ya, dan mereka bilang bahwa ya suatu saat memang kalau memang mereka memiliki rumah itu bagi mereka itu kalaupun mustahil bagi mereka pun juga nggak masalah gitu. Mereka dengan mudahnya sharing unit ya di apartemen ya, lalu mereka bisa pindah lagi kemana dan begitu terus gitu ya, cepat sekali. Yang tentunya berbeda dengan generasi saya yang kalau generasi saya mikirnya ini yang bener aja hidup kayak begini gitu kali ya. Gitu ya. Tapi ini adalah aspirasi yang memang berbeda tentunya. Ya, jadi kita nggak bisa menyamaratakan bahwa makna rumah bagi satu kelompok dengan kelompok lain. Ya. Ya, dan ini yang memang perlu dipahami bersama gitu ya. Dan ini adalah dua pustaka yang sebenarnya bisa menjelaskan hal ini gitu. Ya. Dan yang terakhir sebenarnya terkait masalah yang mungkin cocok, mulai agak lebih cocok ke teman-teman di PWK ya, yaitu adalah an introduction to urban housing design at home in the city ya. Jadi bagaimana kaitannya urban housing ya, dan merasa feels at home di kota gitu ya. Jadi bukan lagi sekedar bahwa feels at home di mana hanya di rumahnya, tapi ya bagaimana sih hubungan antara rumah yang homey gitu ya, yang nyaman dengan kotanya sendiri ya. Jadi ada hubungannya itu. Ya. Nah, itu adalah bagian pertama dari kuliah ini gitu ya. Seperti biasa, saya selalu membagi kuliah itu menjadi 3. Ya, pertama adalah kita akan banyak baca terus. Ya, banyak baca di bagian pertama. Bagian kedua, teman-teman akan melakukan pengamatan, ya, latihan pengamatan. Ya. Lalu di bagian ketiga, teman-teman akan menulis, gitu. Ya. Jadi kadang kalau baca terus teori gitu ya, itu bosen, ya nggak sih, Mbak Mas, ya kan? Ya kan, kadang gak usah kuliah saya gitu, saya kasih aja e-book, saya baca sendiri aja gitu. Ya kan? Saya yakin Mbak Mas bacanya lebih baik, lebih hebat dari saya, lebih kencang, ya kan? Tapi kalau habis itu bagaimana bacaan itu diamati di sekitaran aja, bisa di kompleks perumahan, apalagi sekarang Omikron lagi ganas-ganasnya gitu ya, jadi nggak usah kemana-mana, yang ada aja di sekitar, ya, diamati gitu ya, dilihat. Habis itu ditulis, ya itu mudah-mudahan itu bisa membuat mbak dan mas tuh lebih memahami apa yang dibaca gitu, ya, daripada kita baca bahas gitu ya segala macam terusan gitu ya, mendingan gitu aja, baca, mengamati, dituliskan gitu ya. Jadi itu yang memang akan dilakukan di mata kuliah ini. Lalu untuk di bagian pengamatan ya memang nih ada isu terkait masalah bacaan-bacaan terkait metode penelitian ya. Jadi bagaimana sih mengamati, apa yang mesti diamati dan lain sebagainya.
Tapi tadi menanggapi diskusi saya dengan Pak Dharma ya, itu ada di bukunya Vaughan 2018 ya, Mapping Society: The Spatial Dimensions of Social Cartography ya. Jadi itu memang ada yang disebut social cartography gitu. Jadi bagaimana orang itu dipetakan bukan lagi physically gitu ya, fisiknya, tapi juga bagaimana kehidupan sosialnya itu yang dipetain gitu ya. Aktivitas pergerakannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa memperkaya atau melengkapi dari physical kartografi yang biasa dilakukan oleh teman-teman geografi sebenarnya. Ya. Jadi fisiknya seperti ini, tapi ternyata aktivitasnya banyak terjadi seperti apa gitu ya, berdasarkan waktu, berdasarkan apapun ya, gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu, gitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya, Mbak dan Mas kalian para peserta, gitu ya. Silakan jika ada yang mau didiskusikan, gitu, atau yang mau ditanyain, gitu, silakan. Saya Pak Joko. Boleh, silakan. Ya, saya kalau untuk perumahan dan permukiman ya, saya tuh selalu ingat itu soal aspek perumahan dan permukiman ini kan jadi amanat konstitusi sebetulnya ya. Ya. Di Undang-Undang Dasar 45 itu kan semua orang berhak mendapatkan hunian yang layak kan sebetulnya itu. Ya. Dan itu kan sebenarnya berarti alasan kenapa negara ini dibentuk kan salah satunya untuk memastikan. Nah, jadi sebetulnya permukiman perumahan sebagai hak juga kayaknya perlu di ini ya, hak dasar itu perlu terus digaungkan gitu. Di saat sekarang mungkin komersialisasi dan itu menjadi diskursus publiknya gitu. Jadi sebelum kita teknis bagaimana menyediakan perumahan, bagaimana merencanakan permukiman yang layak, itu mungkin juga penyadaran bahwa untuk hunian bukan hanya sekedar pengadaan tapi soal menciptakan hunian yang layak ini kan sebetulnya jadi penting gitu. Nah mungkin saya akan share itu ya. Kalau nggak salah Pak, pasal 28H ya. Ya 28H itu. Itu juga kayaknya perlu kita terus diskusikan lebih jauh gitu. Siap, Mas Sofi. Jadi saya juga ada diskusi sama Bu Ova ya. Ya, jadi memang tentunya ada isu terkait masalah kebijakan, peraturan ya, dan itu memang lebih kena ya, pas untuk teman-teman di PWK terutama ya, betul ya. Nah, memang khusus untuk di Departemen Arsitektur ya, itu saya udah ngomong sama Bu Ova, ada baiknya jika memang teman-teman PWK yang berminat misalnya untuk memang membahas hal perumahan gitu ya, dan ingin lebih mendalami terkait masalah baik kebijakannya, maka nanti mungkin di semester berikutnya bisa ambil di kebijakan perumahan gitu ya. Kita akan bisa bicara bahkan sampai masalah tanah, karena bicara rumah juga nggak bisa tanpa bicara masalah tanah kan, ya kan. Tadi saya bicara sama Mas Ari Rajab ya, gitu ya, pas di perkenalan tadi ya, bahwa bagaimana ngomongin rumah di kampung akuarium lah segala macam itu ya pasti ngomongnya masalah tanahnya dulu kan ya. Perbaikan
perbaikan kampung pun ya, atau penyediaan rumah, perbaikan aja misalnya, jangankan penyediaan, perbaikannya aja pasti ngomongnya masalah tanah lagi kan gitu ya. Kan gitu ya Mas Sofi ya. Tapi menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Sofi ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita singgung sedikit ya, tapi akan lebih banyak pendalamannya di kebijakan perumahan gitu. Memang kalau yang di mata kuliah teori ini itu lebih ke arah basic ya, basic tentang perumahan ya gitu, ya kan? Apa sih itu rumah gitu ya? Itu dulu gitu ya. Sehingga nanti pada saat nanti kita bicara terkait apa? Terkait kebijakan ya, teman-teman sudah punya bingkai perspektif ya, bahwa rumah itu bukan lagi benda gitu, bukan sekedar benda gitu ya, bahwa dia itu adalah ruang hidup manusia gitu ya, si penghuninya itu. Gitu Mas Sofi ya, kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Tapi terima kasih sudah diingatkan. Jadi ya mudah-mudahan nanti jika ada yang berminat, saya sudah disampaikan oleh ke Bu Ova, silakan bisa mengambil mata kuliah kebijakan perumahan ya di semester ganjil ya. Gitu. Siap Mas Sofi gitu ya. Untuk yang lebih ke arah polisinya ya, benar-benar kebijakan, peraturan, bedah-bedah apa ya, bedah-bedah kebijakan itu regulasinya segala macam gitu. Ya. Sampai program ya kayak misalnya bisa banyak bahas tentang masalah FLPP, bagaimana penyediaan rusunawa misalnya gitu. Itu kan bagian dari kebijakan penyediaan rumah ya. Lalu dengan diturunkan menjadi sebuah peraturan regulasi ya, ada rusunawa, ada rusunami ya kan, ada juga yang rumah tapak milik ya dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Dan saya pikir kita bisa ngobrol banyak, diskusi banyak, tapi memang itu masuknya lebih ke arah kebijakan perumahannya gitu. Dan saya udah diskusi sama Bu Ova terkait ini. Demikian Mas Sofi. Tapi terima kasih untuk masukannya. Berikutnya silakan. Santai aja kita ngobrol-ngobrol lah ya. Baru juga minggu pertama. Nggak usah terlalu serius kita. Silakan. Ada lagi? Ada yang ingin disampaikan kah? Silakan. Yang lain? Sudah pahamkah arahnya kemana gitu? Oke. Atau ada yang mau disampaikan silakan. Mbak Puan Jati mau menambahkan atau ada yang mau ditanggapi? Belum, Mas. Mbak Aring? Belum juga, Mas. Oke. Jadi memang kalau Mbak dan Mas lihat bahwa yang diminta secara individual di tugas mingguan di bagian 1 ya, masalah bacaan itu adalah annotated bibliografi. Ya, jadi bibliografi beranotasi. 400 kata cukup ya, 1 halaman ya, tidak usah banyak-banyak gitu ya. Untuk kalian masing-masing secara individual bisa memperoleh intisari dari bacaan buku tersebut ya gitu. Jadi bukan diterjemahkan lalu dipindahkan gitu ya, karena kalian dilatih di sini bukan sebagai penerjemah tersumpah gitu ya untuk menerjemahkan buku gitu ya lalu jadiin satu ini, tapi apa sih intinya nih buku gitu, pengetahuan apa yang mbak-mbak dan mas-mas bisa peroleh, ini yang paling penting, diringkas menjadi 1 halaman gitu, cukup.
Ya, mau pakai contoh apa namanya, sehingga kalian bisa benar-benar paham dalam bacaan tersebut. Ya, sebenarnya metodenya gampang ya. Ada satu buku yang cukup tebal, misalnya mbak-mbak atau mas-mas bisa berbagi gitu ya, beberapa chapter ya. Tapi bukan mbak-mbak atau mas-mas menerjemahkan di masing-masing chapter atau bab yang mbak baca saja. Mbak bisa atau Mas bisa bertanya pada teman yang lain yang membaca chapter lain, lalu berdiskusi. Apa sih isinya? Bagian lo, bagian gue ini loh yang gue baca, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jika memang dirasa membaca satu buku itu membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu, Anda kesulitan, dibagi saja. Tapi bukan berarti Anda hanya ngerjain yang bagian Anda saja gitu. Menginikan, tetap Anda harus diskusi. Ya, untuk itu memang saya pikir link Zoom ini tetap saya bisa buka bagi mas-mas dan mbak-mbak semua untuk diskusi ya, gitu ya. Jadi nggak mesti hanya menggunakan Zoom ini hanya pada saat kuliah, gitu ya. Kayak misalnya Mbak Puan mau diskusi sama Mas Wahyu dan Pak Dharma misalnya, silakan aja gitu ya, buat janji aja gitu. Misalnya Mbak baca sepertiga, Pak Dharma sepertiga, Mas Simon sepertiga gitu ya, lalu baca, lalu diskusiin ya. Mas Sofi sama misalnya Mbak Silka, lalu juga dengan Mbak Vika gitu, silakan aja bagi-bagi gitu ya, tapi didiskusiin sehingga Mas Sofi dan tahu gitu loh, wow, satu buku tuh ini gitu, isinya gitu ya. Karena apa? Karena untuk bisa mengetahui satu buku gitu ya, apa inti dari satu bacaan gitu, itu nggak bisa dibaca hanya sebagian gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa seringkali memang orang bilang udah baca bab ini sampai bab ini saja gitu, tapi itu akan membuat kita seringkali hilang konteks keseluruhannya. Di picture-nya kita jadi hilang bahwa sebenarnya satu buku ini isinya tuh ini loh, gitu, ya kan? Gitu. Dan dengan demikian pelan-pelan Mas Mbak bisa latihan bahwa bagaimana sebenarnya bisa memahami sebuah buku dengan cepat gitu. Ya. Karena nanti habis ini kan buat tesis kan, pasti akan lebih banyak lagi baca seperti ini. Gitu. Ini sekarang anggap aja ini latihan lah, menu latihan. Tapi dengan cara yang lebih simpel, lebih sederhana, ya sambil latihan lah. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Mas Joko, ada yang nanya di chat ini. Chat? Oke. Oke. Ini saya baca ya. Oke, terima kasih. Mas Wahyu ya, izin. Oke. Saya penasaran apakah ada referensi atau pandangan Bapak sendiri mengenai melihat pemukiman yang ada di desa dan bagaimana kita merencanakan atau mendesain kawasan perumahan desa itu. Terima kasih Pak, gitu ya. Ya, terima kasih nih Pak Wahyu ya. Nah ini memang seringkali memang kita melihat desain ya. Kata desain itu seringkali akhirnya menjadi kata benda tadi ya, gitu ya. Bentuk rumahnya kayak begini, bentuk perumahannya kayak begini, bentuk pemukimannya seperti ini gitu ya. Tapi sayangnya Pak Wahyu, seringkali kita lupa bahwa apa sih aspirasinya dari orang yang ada di desa tersebut gitu. Karena apa? Karena antara mungkin misalnya desa nelayan dengan desa petani ya, atau dengan desa perkebunan sawit gitu misalnya gitu ya. Itu kan beda-beda ya aspirasinya, kebutuhannya, kulturnya. Nah, ini yang memang menurut saya pribadi menjadi sangat seringkali bias.
Ya, gitu ya. Kalau menurut Joko sih bagusan kayak begini gitu ya. Gitu ya. Tapi kan apa iya itu yang dibutuhin gitu kan sama orang. Gitu kan. Karena itu seringkali sebenarnya, nah ini hal menarik ya teman-teman ya. Ini kita bisa ngobrol santai aja ya. Rumah itu bisa menjadi pemenuh kebutuhan yang tepat ya. Tapi bisa juga menjadi beban. Ya, beban. Sebagai contoh ya, misalnya bagaimana misalnya yang ada di masyarakat kampung kota misalnya ya. Pada saat mereka diberikan hal seperti rumah susun ya, dianggap bahwa wah mereka harusnya bersyukur tuh dapat rumah susun yang lebih baik kualitas bangunannya, insya Allah lebih nggak kebanjiran gitu ya. Yang ngebangunin juga bukan mereka sendiri gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya itu pun menjadi beban sebenarnya bagi penghuni gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa dagang ya, mereka nggak boleh. Yang sebenarnya bahwa kegiatan mereka itu adalah kegiatan sektor ekonomi informal misalnya, ya kan. Aspirasi mereka bukan hanya rumah yang fisiknya lebih bagus gitu, ya kan. Rumah yang bisa memberdayakan atau memampukan finansial mereka juga kan, sosial dan ekonomi mereka. Gitu. Saat itu nggak bisa, ya nggak bisa, susah. Gitu. Itu yang sering terjadi, kita melihatnya. Gitu. Bisa jadi menjadi beban. Kajian dari satu lembaga ya, IDEA ya, itu memperlihatkan bahwa masuk rusun itu tingkat sosial ekonominya menurun. Walaupun fisiknya lebih bagus itu rumah. Ya. Itu tahun 2016 ya kajiannya saya baca waktu itu. Ya, di 100 responden di Rusunawa di Jakarta gitu ya. Artinya bukan artinya si Rusunawanya itu salah, bukan gitu ya. Programnya sih oke-oke aja gitu. Cuman apakah desain seperti apa nih Mas Wahyu ya? Ya. Nah, ini pada saat sih bilang bahwa desain seperti apa. Nah, ini yang apa ya? Seringkali menjebak kita gitu. Kayak apa sih bentuknya gitu. Nah, kalau udah ngomongnya ke bentuk nih, well itu sangat bias ya. Bias dalam artian tergantung si perencananya nih, perancangnya nih. Kalau buat Joko sih ya bagusnya kayak begini nih kan gitu. Buat Mas Wahyu kayak begini dan lain sebagainya. Oleh karenanya kenapa di mata kuliah teori ini itu sebenarnya yang kita coba lihat gitu ya. Coba lihat apa sih aspirasinya, transisi hidupnya seperti apa, pathways-nya seperti apa dan lain sebagainya. Dan hanya dengan itu Mas Wahyu dan teman-teman kita bisa menentukan rancangan itu seperti apa sih nantinya yang tepat bagi masyarakatnya gitu, yang akan menghuni ya di situ gitu ya. Nah ini kan banyak kasus yang saya temui modernisasi jadi alasan kawasan direvitalisasi atau dibuat jadi keren. Nah iya benar ya, karena itu tadi karena larinya kan ke bentuk ya Mas Wahyu ya. Nah ini dan itu yang sebenarnya karena kita kebentuk itu kan jadi kayak apa kata benda kan ya bendanya kayak begitu gitu, keren gitu misalnya gitu ya, padahal itu kan sebenarnya ya namanya itu kan hidup ya, kan dinamis ya, berubah berkembang. Nah ini bagaimana perumahan dan permukiman itu seyogianya bisa mengakomodir itu sih sebenarnya gitu. Mungkin Mas Wahyu ya dari saya gitu. Sip, terima kasih. Yang lain silakan, mungkin kita sambil ngobrol aja santai. Mas Joko, saya mungkin mau nambahin boleh? Boleh. Soal pertanyaan Mas Wahyu tadi. Soalnya baru-baru ini saya ikut Pucak-Pucak kebetulan di Jogja. Itu menarik karena temanya tentang desa gitu kan. Karena selama ini kalau kita ngebahas perumahan tuh berkutat biasa aja ke perkotaan kayak gitu. Karena kita kebutuhannya tinggi segala macam. Tapi bagaimana dengan desa gitu. Dan kemarin kebetulan yang didatengin juga tidak hanya akademisi tapi juga penggiat teman anak-anak muda yang kembali ke desa dan mulai mencoba ibaratnya
melihat kembali gitu kan perencanaan-perencanaan selama yang terjadi gitu. Ada sebuah kalimat yang menurut saya menarik, mungkin kalimat simpel ya, bahwa desa itu ya desa, bukan belum kota. Jadi disitulah kita bisa melihat karakteristik desa itu bukan tidak menjadi sebuah tipologi seperti di perkotaan, tapi justru karena dia tipenya plural dan sensitif itu justru ketika mungkin di antara kita kembali ke desa atau dengan rencana melakukan perencanaan desa segala macam, jangan sampai menghilangkan sensitivitas dengan melakukan templating atau membuat tipologi perdesaan seperti yang kayak program-program pemerintah atau apapun lakukan kayak gitu. Dan balik lagi ke pemetaan kayak gitu, pemetaannya seperti apa kayak gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, waktu di Lombok, juga waktu di Yogyakarta, sebenarnya kalau di Yogyakarta konteksnya kota, kalau di Lombok waktu itu pasca bencana, itu di Kabupaten Lombok Utara, itu kita mencoba untuk melakukan pemetaan partisipatif. Jadi waktu itu ada hampir ya 100 warga, waktu itu ada sekian ratus kakak dan yang datang ya ratusan juga kayak gitu. Jadi memang kita melakukan pemetaan supaya mewakili semua pihak, tidak hanya dari segi gendernya, dari segi usia gitu, agar aspirasi dari mereka tadi seperti Mas Joko sampaikan itu tersampaikan. Karena kan kalau misalnya kita hanya mengundang kayak pihak-pihak kepala desa kayak gitu kan, ibaratnya Pak Kadusnya kayak gitu, karena mereka semua pasti punya kepentingan. Makanya kita di sini untuk penting untuk kita sebagai mungkin desainer kayak gitu yang kemudian ucuk-ucuk bertugas atau masuk ke desa, kita juga melihat hal-hal seperti itu, bahwa ada orang-orang yang mungkin minoritas yang suaranya justru layak untuk kita dengar sebagai basis perencanaan itu sendiri. Mungkin itu Mas dari saya tambahannya. Ya, terima kasih Mbak PJ. Ya, ini memang menarik ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa selalu tergila-gila dengan progres ya, kemajuan. Jadi bagaimana desa dengan mungkin ini juga ada satu sisi dengan adanya desentralisasi kali ya. Sekarang berlomba-lomba menjadi kabupaten dan kota sendiri gitu yang otonom ya. Lalu pada saat itu menjadi kota dan kabupaten yang otonom, setelah itu diharapkan bisa maju kan gitu ya. Ada sebuah simbol dari progres ya, kemajuan tersebut ya. Dan itu seringkali kalau di Indonesia merujuknya pada Jakarta kan gitu ya. Ya kan. Ya, lalu kenapa nggak kayak Jakarta gitu ya? Itu saya jumpai itu sejak tahun 2000-an ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang pada saat saya masih praktek sebagai arsitek ya diminta untuk membuat sebuah kompleks pemerintahan baru ya, kabupaten yang baru mekar ya pada saat itu ya. Lalu salah satu alasan para kepala daerah itu menggunakan jasa arsitek saya gitu ya, salah satunya itu adalah karena saya berasal dari Jakarta dan seharusnya bisa mengubah daerah mereka itu seperti layaknya Jakarta gitu ya. Yang saya pikir ya kenapa harus jadi kayak Jakarta gitu ya. Gitu ya. Tapi karena memang simbol progres ya, gravitasi dari pembangunan kota di kita itu merujuk kepada Jakarta, sayangnya itu. Ya, padahal kita banyak sekali mengalami ya saya pikir bukan kegagalan ya, tapi banyak pembelajaran yang harusnya kita petik dari pembangunan kota Jakarta ya dan sekitarnya ya, Jabodetabek. Ya, itu yang memang ada yang seyogianya dihindari, ada yang seyogianya bisa diterapkan gitu ya. Tapi seakan-akan maplek gitu ya, semua itu harus jadi kayak Jakarta, harus 30 lantai semua di daerah utama ya, daerah ring 1 dan lain sebagainya. Ini yang memang cukup menyedihkan ya bagi saya. Menyedihkan dalam artian bahwa kenapa nggak digali potensinya gitu ya. Ya, kalau memang potensinya itu misalnya adalah pertanian misalnya gitu, perkebunan. Ya kenapa nggak basisnya dari situ aja gitu, membangunnya gitu. Ya, alih-alih misalnya semuanya disulap menjadi kota-kota besar gitu ya.
Saya pikir itu sih ya, yang memang bagaimana, karena apa? Karena kita memang melihat itu sebagai sebuah produk ya, benda gitu ya. Ya kayak begitu, bagus ya, gitu. Ya kan, ya kayak di Sudirman, Tamrin, nah gitu, gitu ya. Kalau Jakarta punya MRT, suatu saat kita juga harus punya MRT gitu ya. Emang seberapa urgent sebenarnya, ya kan gitu. Harus ada MRT dan lain sebagainya. Ya kemajuan-kemajuan seperti itulah yang memang kadang menjebak gitu ya, mindset dari pengembangan wilayah kota, khususnya nanti juga di bidang perumahan gitu ya, gitu. Dan apa namanya, hal ini pelan-pelan perlu kita pahami bersama sebenarnya dan cermati bersama bagaimana kita nanti merencanakan wilayah kotanya sebenarnya, ya kan, gitu ya. Ini ada teman dari PWK kan ya, jadi pengembangan wilayah per kota gitu ya. Nah ini harusnya kayak apa sih sebenarnya, kan gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Mbak PJ. Silakan yang lain mungkin sambil ngobrol-ngobrol santai. Iya Pak, saya izin menanggapi Silakan. tentang tadi. Ya, tadi saya tertarik ketika Bapak bilang konsep perumahan yang ada di Indonesia kayak rusunawa, rumah khusus dan sebagainya itu. Tadi Bapak terkait tentang rancang. Itu maksudnya kita akan mendalami rancang bangunnya atau rancang sosial ekonomi atau dampak sosial ekonomi terkait pembangunan itu Pak. Saya penasaran soalnya. Sama juga saya ingin menanggapi yang masalah perumahan di pedesaan. Itu sejauh ini saya belum banyak tahu ya Pak, kalau banyak rumah susun yang dibangun di kawasan pedesaan, tapi pemerintah saat ini tuh lebih membangun ke rumah tapak Pak. Jadi kita sebutnya rumah khusus komunitas atau rumah khusus terdampak misalnya bencana kayak perang Sampit di Kalimantan, gitu Pak. Jadi mungkin perencanaannya mungkin belum ada di rancangan pemerintah itu sendiri, jadi masih dalam keadaan yang tidak terduga gitu Pak dalam pembangunan rumah-rumah khusus itu. Jadi mungkin belum bisa ditata secara pemukimannya lebih teratur kayak kata Bang Wahyu tadi di forum chat gitu. Menurut Bapak bagaimana? Sekian Pak. Ya, terima kasih Mbak Teresia ya. Jadi memang yang saya coba untuk tawarkan di mata kuliah ini memang lebih ke arah yang kedua Mbak, ya. Tentang sosial ekonominya dulu ya. Jadi kita paham bahwa sebenarnya rumah ini untuk siapa dan akan digunakan sebagai apa oleh penghuninya gitu ya, agar dia tidak menjadi beban ya. Satu hal yang memang menyebabkan kebutuhan papan ini berbeda dengan sandang dan pangan ya, itu adalah papan itu tidak dikonsumsi oleh orang per orang individu dan harganya mahal ya, harganya cukup mahal, costly ya, sehingga memang menghitungnya itu ya mau tidak mau menggunakan unit analisisnya pasti keluarga ya atau rumah tangga ya, gitu ya. Kadang rumah tangga karena apa? Karena bisa jadi dikonsumsi oleh banyak keluarga ya kan. Satu rumah tangga itu bisa saja terdiri dari lebih dari satu keluarga, satu family ya, satu household. Nah, sehingga memang bagaimana sih sebenarnya bagi mereka memproduksi dan juga mengkonsumsi rumah gitu ya, agar apa? Agar tidak menjadi beban. Lalu yang berikutnya tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Teri.